Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eko Heri Susanto, masih dalam rangka membangun aplikasi web dengan Deno. Baik teman-teman, kita kali ini ke video episode 3 dengan topik membuat template dengan style Bootstrap. Kemudian topik pembahasan kita nanti ada dua. Yang pertama, kita akan membuat template dengan Bootstrap gitu ya. Kemudian topik yang kedua, nanti kita akan mencoba membuat static content dengan memanfaatkan modul Send. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung ke scriptnya saja. Saya kembali ke browser. Ini adalah tampilan dari script kita yang kemarin ya, yang video edisi 2 ya. Jadi kita sudah bisa bikin template dengan hasil seperti ini ya. Kemudian script kita ini yang kemarin kita sudah punya Boom.js ini templatenya ya. Terus kemarin kita banyak bermain di rute.ts ini. Nah, untuk menampilkan template kemarin kan kita pakai ini modul render file to string gitu ya. Nah, di video ini misi kita adalah bagaimana kita membuat template yang ini, yang Boom.js ini, tapi stylenya sudah Bootstrap gitu ya. Oke, untuk mempercepat kita kembali ke browser, kemudian kita buka websitenya Bootstrap gitu ya. Saya buka tab baru aja. Terus URL-nya itu di sini, getbootstrap.com, yang ini ya, getbootstrap.com. Nah ini ini versinya sudah sampai di 4.5.0 gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau belajar dari awal ya bisa dari get start ini, atau kalau mau mendownload CSS-nya juga bisa langsung di download sini ya. Nah, saya coba akan belajar dari contoh saja ya, dari contoh yang sudah disajikan oleh Bootstrap. Berarti saya ke sini, examples ini ya. Nah, di examples ini sudah banyak contoh-contoh yang bisa kita ambil ya. Model-modelnya, tampilannya juga banyak di sini. Mulai dari ini ya, ada album, ada pricing, ada checkout, produk, kemudian cover, carousel, blog, terus dashboard untuk halaman admin ya. Ini sudah ada. Kita tinggal pakai aja sih. Gitu. Terus misalkan saya mau bikin template tampilannya kayak ini, kayak blog. Tampilannya blog ini ya. Ya coba ini saya masuk ke sini aja, ke blog ini ya. Nah, ini tampilannya. Nah, coba nanti template kita buat seperti ini. Gitu. Caranya gimana? Caranya ya gini aja, daripada kita ngetik manual untuk bikin seperti ini, yang mendingan kita copy paste aja ya. Tinggal klik kanan, terus view page source ini. Nah, ini kan source-nya sudah muncul, panjang sekali. Ini kita copy aja ya, jadi Ctrl A gitu, select all. Nah, terus copy, terus kita paste di script kita. Kembali ke ini ya, ke scriptnya ya. Nah, yang Boom.js kemarin ini kita tumpuk aja. Berarti ini select all ya, berarti Ctrl A. Nah, gini. Terus kita hapus dulu lah ya. Kemudian yang tadi kita paste, yang dari Bootstrap tadi ya, tinggal klik kanan,
HP atau paste gitu aja. Nah ini sudah scriptnya di Bootstrap tadi yang sudah kita paste ya. Nah, seperti ini, panjang ya, lumayan gitu ya. Nah ini kita simpan dulu, terus bisa kita testing di browser nanti ya. Nah ini karena EJS maka ini tidak memicu Denon untuk start ini ya, untuk restart servisnya ya. Bisa kita stop manual dari sini atau dari salah satu file TS di sini ya, kita pilih ini terus kita save ulang ya, walaupun tidak ada script yang kita rubah. Ini kita simpan ulang aja ya, Ctrl S biar ini servisnya di restart. Oke, sudah ke restart. Terus kita tes di browser, kita kembali ke ke web kita ya, di localhost /2 8000. Ini kita refresh, enter aja ya. Nah ini sudah ke sudah ke stylenya Bootstrap, cuman ini masih kacau gitu karena ini stylenya tidak tercopy dengan bagus gitu ya. Oke, kita balik ke script. Apakah ada yang salah di sini? Nah yang kita cermati adalah yang di ini, di link href bootstrap.min.css. ini kan ke folder docs ini ya, dan seterusnya ini ya, ini yang tidak terbaca gitu. Nah ini perlu kita ganti URL-nya, kita ambil dari CDN-nya Bootstrap gitu ya. Oke, kita ke ini dulu, ke websitenya Bootstrap tadi di sini ya. Kemudian kita kopikan yang URL CDN-nya bootstrap.css. Berarti kita back lagi ke depan yang sini ya, di home aja ini ya. Nah di sini CSS-nya bisa kita download gitu ya teman-teman, di download di sini, atau kita ambil yang cara cepat, kita ambil yang dari ini CDN ini. Nah ini sudah ada keterangannya ini. Nah dari sini ya, yang sebelah ini. Nah ini linknya kita copy aja ini. Tadi kan mintanya yang yang Bootstrap dulu kan ya, yang bootstrap.css kan ya. Nah ini aja dulu yang kita copy. Berarti ini ini aja, ini kita copy ya, kita copy terus masuk ke script tadi. Nah ini link hrefnya ini kita ganti ya, kita ganti yang dari CDN tadi. Ini kita tinggal di select all kayak gini, terus ini di paste yang tadi. Nah kita cek ya. Nah sudah ganti, sudah ngambil dari https stackpad bootstrap cdn bla 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 gitu ya. Oke, ini sementara kita simpan dulu, Ctrl S. Terus ini TS nya juga sama, kita simpan dulu, Ctrl S biar ke restart ya. Nah sudah selesai restart, kita kembali ke ke website kita yang ini di localhost 8000 ya. Ini kita enter lagi. Nah tampilannya sudah sama dengan yang ada di example tadi. Sampai sini berarti kita sudah bisa membuat template Bootstrap, template website kita gitu ya, tapi dengan
style bootstrap. Cuman tadi datanya belum kita masukkan ke sini ya, kan di sini. Coba balik ke script ya, kan di routing kemarin yang sini ya, ini kan kita sudah bisa mengirimkan data ke ini, ke template gitu kan, pakai data kayak gini ya, model JSON kayak gini. Nah, data ini kalau ditampilkan di template ya bisa. Contohnya misalkan yang ini, saya kembali ke home ya, ini saya minimize. Misalkan yang kategori ini, yang ini ya, yang sini, yang ini, yang Word, US, teknologi, desain, sampai travel, ini mau kita ganti dengan parameter yang kita kirim dari ini, dari rute. Berarti kan caranya gini aja, kita turunkan ini bagaimana ya. Nah, yang ini kan, yang di kelas nav scroller ini loh. Nah, ini kan bisa kita ganti ya. Cara gantinya ya seperti kemarin, kita looping kan ya. Ini tinggal kita turunkan aja. Yang kita looping kan ini kan ya, yang A kelas P2 dan seterusnya sampai tutup A ini kan ya. Nah, mulai loopingnya di sini. Berarti kita bikin ini lebih kecil, persen lebih besar kan ya. Nah, kita tambahi for di sini ya, for ini kan. Kita bikin variabel dulu, var i, kemudian kalau array itu pakai in ya, berarti in ini, terus apa variabelnya, data titik pemrograman kan ya, bener ya, data titik pemrograman. Coba dicek, saya gak lupa, data titik pemrograman. Oh ya benar, balik ke home.js, data titik pemrograman. Oke, nah di sini di belakangnya kurung ini kita tambahi awal dari looping, berarti kurung kurawal buka ya, ini toh. Tapi kurung kurawal tutup atau akhir dari looping ya jangan di sini ya, ini kita hapus dulu. Nah, ini kan. Terus yang kita rubah kan ini. Nah, mulai dari Word, US, teknologi, ini kan kita rubah kan ya. Ngerubahnya ngambil dari datanya di ini tadi, di pemrograman ini tadi. Berarti kan tinggal gini aja, lebih kecil, persen lebih besar. Ini sudah dibuatkan ini lebih besarnya. Terus kita tambahi sama dengan ya, di dalamnya apa, persen ini tambahi sama dengan. Nah, di belakangnya sama dengan ini baru kita tampilkan datanya. Tinggal gini aja sih, data titik pemrograman ya kan, yang ke i ini aja kan, sorry yang ke i. Halo, i nya mana nih? Oh, sini. Terus jangan lupa kurung. Nah, gini aja, kotak ya, itu aja sih. Nah, terus ini tidak kita pakai ya, di sini nggak kita pakai kan, ini kita hapus aja ini. Nah, ini aja kan. Kemudian jangan lupa akhir dari looping, berarti kurung kurawal tutupnya ya, tinggal kita tambah gini aja, lebih kecil, persen lebih besar. Terus di antara persen itu kita kasih kurung kurawal tutup. Sudah, gitu aja. Ini kita simpan ya, kita simpan dulu, Ctrl S. Terus rutenya juga kita simpan ini biar ke restart ya, Ctrl S juga. Nah, sudah ke restart. Terus kita kembali ke browser untuk kita tes. Oke, balik ke localhost 8000 ya. Ini kita refresh saja ini. Nah, ini sudah muncul kategorinya, sudah
sudah ngambil dari data yang kita kirim dari rute tadi ya. Sudah ngambil dari sini ya. Oke, sampai di sini berarti topik kita yang membahas tentang pembuatan template dengan Bootstrap sudah selesai, gitu ya. Nah, kita lanjutkan dengan static content. Static content itu gini teman-teman ya. Saya balik ke home AJS ya. Tadi pas kita ngambil bootstrap.min.css di sini kan ya. Mana tadi? Nah, yang ini. Nah, yang ini ya. Ini kan kita ngambil dari ini kan, CDN ini kan. Stackpad.bootstrap CDN dan seterusnya. Sampai muncul ini. bootstrap.min.css ini kan. Sampai di sini. Nah, berarti kan kita ngambil bootstrap.min.css ini kan online. Gitu kan ya. Nah, kadang pas kita mengembangkan aplikasi web, kita kan pengennya bootstrap.min.css ini kan ngambil dari lokal server kita gitu kan, dari folder kita gitu ya. Berarti ini bootstrapnya di download dulu ini ya, bootstrap.min.css kita download dulu, baru kita pasang di folder aplikasi kita gitu kan. Kebetulan saya sudah download nih bootstrapnya ya teman-teman. Saya sudah download di sini. Mana ya? Nah ini. Saya download zipnya ya. Kemudian sudah saya ekstrak. Jadinya ini. Ini ada folder CSS sama ada JS tadi ya. Nah, Bootstrap Min ini yang ini ya. Ini pengennya saya kopikan aja ke folder kita itu. Berarti di folder kita kemarin kan di home ya, punya saya ya, di home terus project Dino ini ya. Di sini nambah folder di sini. Katakanlah saya bikin folder baru klik kanan new folder gitu aja ya. Sini ya. Kita bikin folder baru namanya asset ini aja lah ya. Nah, sejajar dengan view sini ya. Kemudian yang tadi yang dari download tadi, yang dari download ini dari Bootstrap ini yang CSS ya, ini saya kopikan ke tadi, ke aset tadi. Ini saya copy dulu ya, copy masuk ke project Dino aset, terus kita paste di sini ya. Oke, sudah kita paste di sini. Terus kita balik ke script ya. Berarti di sini ini saya tampilkan ya foldernya, explorernya. Nah, kita sudah punya folder asset dan file bootstrap.min.css gitu kan. Nah, berarti di sini yang ini ya, yang ini tinggal kita arahkan aja ke sini gitu, tinggal kita arahkan ke aset itu tadi ya. Tinggal gini aja sih, ini kita ganti titik ya, terus slash, folder kita kan aset gini kan, terus bootstrap.min.css itu aja kan. Nah, berarti ini kita sudah ngambil dari lokal directory kita gitu, atau dari ini, dari folder kita sendiri gitu ya, tidak ngambil dari internet gitu kan. Ya sudah, coba gini aja, ini kita simpan, Ctrl S, terus ini kita restart ya. Ya, ini kita simpan lah ya, walaupun nggak ada perubahan script. Ctrl S. Oke, sudah start. Terus kita cek di browser, balik ke localhost 8000, ini kita enter atau kita refresh. Nah, ini yang terjadi, tampilan kita jadi kacau gitu ya.
malah bootstrapnya nggak bisa kebaca, ya kan? Padahal tadi sudah benar ini settingannya. Balik ke sini ya. Ini sudah benar. Ini ngambil dari aset, ya kan? Dari folder aset, terus bootstrap.min.css ini ngambil dari sini. Nah, sudah benar. Tapi kok kenapa nggak bisa kebaca gitu ya? Masalahnya itu adalah current work directory kita itu tidak dikenali oleh browser, atau kalau di Deno biasanya singkatannya adalah CWD gitu ya, itu nggak dikenali di browser. Nah, untuk itu kita perlu belajar atau menambahkan script tentang static content gitu. Saya balik ke browser, kemudian saya coba ke websitenya Deno ya. Berarti deno.land /x, kemudian masuk ke ini, ke WAC gitu ya. Kemudian kita cari yang bagian static content ya. Daripada kita nyekrol satu-satu, ini belakangnya OWAC ini saya kasih gini aja ya, pagar itu, terus static content. Nah, ini sudah ada nih, static main content, saya enter ya. Nah, sudah masuk ke static content ya, yang ini. Nah, kita tinggal nambahkan ini aja di app.ts kita gitu. Terus untuk scriptnya ya ini aja yang kita contek gitu ya. Balik ke script, berarti kita buka di app.ts ini ya. Ini saya minimize aja lah. Nah, kemudian di belakangnya application ini kasih koma ya, kita tambahkan send yang ini. Nah, send ini sama dengan application, ngambilnya dari WAC gitu ya. Terus untuk middleware-nya itu kita tinggal kopas yang dari sini tadi. Yang kita kopas itu ini ya, mulai dari app.use sampai dengan ini kurung tutup titik koma ini. Ini kita copy dulu, terus kita taruh di bawahnya app use router, taruh sini ya, kita paste di sini. Oke, kita rapikan lah ya. Nah, sudah, tinggal kita hapus yang kita tidak pakai. Yang kita hapus berarti, nah ini yang /example static ini kan kita nggak pakai ya. Ini kita hapus. Terus ini akut actionnya ini jangan dihapus. Ini akut action ya teman-teman ya, bukan petik ya. Akut action itu kalau di keyboard sebelahnya angka 1 itu loh, sebelah kirinya angka 1 ya, satu tempat dengan tilde, bawahnya escape, itu namanya akut action ya, bukan petik ya. Oke, kemudian yang tidak kita pakai lagi ini index, ini enggak kita pakai. Berarti mulai dari petik ini, mulai dari koma ini sampai koma belakangnya HTML ini kita hapus. Sudah, terus kita simpan ya. Oke, save. Nah, servisnya sudah ke restart. Kita balik ke browser, balik ke ini localhost 8000 ya kita ya, terus kita refresh. Nah, sudah balik seperti tampilan bootstrap. Berarti ini apa namanya, bootstrapnya, bootstrap.min.css sudah dikenali gitu ya. Bisa dikenali karena ada static content itu tadi gitu ya teman-teman ya. Nah, ini perlu kita amati lagi, kira-kira ada CSS yang kurang nggak di sini gitu.
saya balik ke script lagi, coba saya ke home EJS, ini bootstrapnya tadi, terus kita cek ada nggak link style sheet yang lain selain dari bootstrap.min.css. Ini sementara biarin aja ya, nanti kita hapus lah ini ya. Cek lagi, nah ini dia custom style for this template Google APIs. Nah ini biarin aja lah, Google APIs dibiarin kayak gini. Terus ini ada apa ini, link href blog.css. Ada blog CSS ini belum ke copy nih di template kita ya, atau di website kita belum tercopy nih. Ini kita copy dulu. Oke, untuk ngambilnya berarti saya ke mana, get bootstrap tadi yang ini ya, sorry example-nya tadi mana, ini ya, scriptnya example tadi kan ini kan. Terus kita cari yang blog CSS, ya berbesar ya, yang mana ini ya. Nah ini di line 46 ini saya klik aja ini, klik. Nah kita diarahkan ke sini, ke CSS nya ini ya. Ya sudah, ini kita copy aja, ini bisa klik kanan gini terus save page as. Nah terus disimpan di aset kita gitu ya, kalau saya di folder home, project main deno, terus aset ini. Ya sudah, kita save as aja sini, tapi ini kita kasih nama apa, blog ya, blog.css, itu aja kan. Oke, terus kita simpan, udah simpan. Nah kemudian kita balik ke script kita edit dikit lah ya. Nah di sini ya, di blog.css ini perlu kita arahkan ke aset tadi. Coba saya buka ininya ya, folder kita. Nah harus kita arahkan ke sini. Berarti di depannya blog ini kita tambahkan folder assets, kan gitu aja kan. Berarti titik slash assets ini aja, terus slash lagi. Sudah, kita simpan. Terus ini rutenya ya kita simpan lah ya. Oke, udah restart ya, selesai ya. Terus kita tes di browser, balik ke localhost 8000, balik sini ya. Terus ini kita refresh, ada yang beda nggak? Refresh ya. Nah ini loh, tulisan large itu berubah menjadi besar seperti ini. Terus ini juga berubah menjadi besar gitu ya. Ini karena ada setting dari blog.css tadi. Itu aja sih teman-teman ya. Nah kita sudah berhasil mengaplikasikan static konten gitu kan, sampai akhirnya kita bisa membuat template blog kita atau aplikasi website kita sama persis seperti contoh yang diberikan oleh Bootstrap. Jadi ya teman-teman ya, saya kira cukup video yang episode 3 ini. Saya lanjut ke episode yang keempat. Baik, saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.